Penggunaan teknologi menjadi celah empuk para scammer untuk meraup pundi-pundi dari awam yang tidak paham. Bentuk scam pun semakin beragam, mulai dari love scam atau keuntungan dari total laporan sebanyak 373.129 laporan dengan total kerugian diestimasikan mencapai total 8,2 triliun rupiah. Kita semua tahu kan, zaman sekarang ini semua serba digital, baik belajar, kerja, sampai belanja, semuanya online. Teknologi sekarang ini udah kayak sahabat kita sehari-hari aja. Emang sih teknologi itu bisa mempermudah hidup kita, tapi di balik mudahnya itu banyak resiko dan tantangan yang muncul, seperti penipuan online, data pribadi bocor, plagiat, sampai hal-hal yang tidak sesuai dengan etika. Nah, makanya penting banget buat kita punya integritas dan akhlak profesional, biar teknologi ini bisa digunakan dengan baik, aman, dan benar-benar bermanfaat bagi kita semua. Di video ini, kita bakal mau ngobrol santai tentang apa itu integritas dan akhlak profesional. Itu wajib banget di era digital. Dan kita bahas pakai nilai-nilai Islam sama makna syariat yang lebih relevan. Teman-teman, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan integritas dan akhlak profesional? Sederhananya, integritas itu adalah sikap untuk selalu jujur melakukan hal yang benar, meskipun tidak ada yang melihat. Jadi, apa yang kita katakan harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nah, kalau akhlak profesional adalah cara kita bersikap saat menjalankan tugas atau pekerjaan. Misalnya, bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan bisa dipercaya. Dalam kehidupan sehari-hari, integritas bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana, seperti mengerjakan tugas sendiri, tidak menyontek, tidak mengambil karya orang lain tanpa izin. Kalau di dunia kerja, integritas terlihat dari kebiasaan menepati janji, menjaga kepercayaan, dan menyelesaikan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa integritas dan akhlak profesional itu sangat penting, karena dengan kedua hal tersebut, kita bisa menjadi pribadi yang dipercaya, dihargai, dan mampu memberi manfaat bagi orang lain. Dalam Islam, integritas merupakan bagian akhlak mulia yang harus dimiliki oleh setiap umat muslim, di mana Rasulullah SAW memiliki 4 sifat dasar yang harus kita pedomani sebagai manusia. Yang pertama, jujur. Jujur adalah berkata benar dalam perbuatan maupun perkataan. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya dalam menjalankan tanggung jawab. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan seseorang. Dan yang terakhir, pertama, bijak dalam memilih maupun memilah informasi. Nilai-nilai tersebut sangat relevan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pengguna digital atau pengguna teknologi. Kita dituntut untuk jujur dalam menyampaikan informasi, menjaga kepercayaan orang lain, dan bijak dalam memilih informasi. Dan dengan nilai-nilai tersebut, kita bisa menjadi pribadi yang memiliki integritas tinggi dan berakhlak profesional. Di era digital saat ini, teknologi telah banyak membawa kemudahan dalam kehidupan. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, terdapat tantangan di etika yang tidak boleh diabaikan. Saat salah satu masalah yang terjadi adalah penipuan digital. Modus beragamnya mulai dari akun media sosial palsu, pesan singkat yang menyesatkan, hingga toko online yang bertujuan mengambil keuntungan dengan merugikan pihak lain. Selain itu, penyalahgunaan data pribadi menyebabkan informasi yang menyesatkan dan tindakan plagiarisme juga semakin terjadi. Jika dibiarkan, hal-hal tersebut dapat merusak kepercayaan masyarakat serta menimbulkan kerugian, baik secara materi maupun moral. Karena itu, setiap penggunaan teknologi harus memiliki kesadaran etika, berpikir kritis sebelum bertindak, dan bertanggung jawab atas setiap aktivitas yang dilakukan di dunia digital. Ingat ya teman-teman, bijak menggunakan teknologi bukan hanya tentang kemampuan, tetapi juga tentang tanggung jawab. Di zaman digital seperti sekarang, nilai-nilai maqasid syariah itu penting loh untuk kita jadiin sebagai pedoman agar kita itu dapat menggunakan teknologi dengan baik dan bertanggung jawab.
Nah, di sini apa aja sih yang termasuk dalam nilai-nilai maqasid syariah itu? Yang pertama, ada hifz ad-din atau menjaga agama. Teknologi itu bisa kita gunakan untuk belajar agama, mengikuti kajian online, dan menyebarkan hal-hal yang baik. Tapi, perlu diingat juga bahwa kita harus berhati-hati terhadap informasi atau konten yang bisa menyebabkan dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, ada hifz an-nafs atau menjaga jiwa. Saat menggunakan teknologi, kita harus menjaga agar lingkungan digital itu tetap aman dan nyaman. Jangan sampai teknologi itu digunakan untuk membuli orang lain, melakukan penipuan, atau bahkan tindakan lain yang bisa merugikan dan menyakiti sesama. Yang ketiga, ada hifz al-aql atau menjaga akal. Teknologi itu seharusnya membantu kita untuk mendapatkan ilmu dan informasi yang bermanfaat. Oleh karena itu, kita perlu lebih teliti lagi dalam menerima informasi, tidak percaya pada berita yang belum jelas kebenarannya, dan menghindari konten negatif yang dapat mempengaruhi cara berpikir kita. Nilai maqasid syariah yang selanjutnya yaitu ada hifz al-mal atau menjaga harta. Prinsip ini mengajarkan kita untuk selalu jujur saat bertransaksi di dunia digital. Kita harus menghindari segala bentuk penipuan online, pencurian data keuangan, korupsi, dan kecurangan lain yang dapat merugikan orang lain. Dan yang terakhir ada hifz al-masal atau menjaga keturunan. Prinsip ini mengajarkan kita untuk menciptakan lingkungan digital yang sehat agar generasi penerus bisa tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, mari kita gunakan media digital dengan bijak dan berhenti menyebarkan konten yang dapat merusak moral generasi muda. Nah, dengan menerapkan prinsip maqasid syariah tersebut, teknologi itu tidak hanya alat untuk mengejar kemajuan, tetapi juga menjadi sarana untuk membawa kebaikan, keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Lalu, bagaimana cara membangun integritas dan akhlak profesional di era digital? Yang pertama, selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai dan menyebarkan. Yang kedua, menjaga kerahasiaan data pribadi dan tidak menyalahgunakan informasi milik orang lain. Yang ketiga, yaitu menghargai hak cipta dan hasil karya orang lain dengan mencantumkan sumber yang jelas. Yang keempat, menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Dan yang kelima, menerapkan nilai kejujuran, amanah, disiplin, dan bertanggung jawab pada setiap aktivitas, baik itu di dunia nyata maupun di dunia digital. Sebagai generasi muda, kita tidak hanya dituntut untuk mampu menggunakan teknologi, tapi kita juga harus memiliki akhlak yang baik, supaya teknologi itu bermanfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Jadi, mari kita menjadi generasi digital yang cerdas, profesional, berintegritas, dan berakhlak Islami.